Om Swastiastu. Ya, dalam kesempatan ini kami di Resi Agung Jambi Dharma Kitikanaka berterima kasih pada pembicara bahwa acara ngaben bagi umat Hindu se-Jabodetabek kita laksanakan di sini, yaitu proses pengabenan Pinandita Gusti Madi Agung Nugraha di krematorium Sentra Medika Cibinong. Nah, untuk itu ada baiknya kami paparkan, nanti acaranya mulai jam 11. Ya, tapi tadi sudah dimulai dari Prajapati, ya, karena ini beliau adalah Penyandita Pura Agung Pura Aditya Jaya Rawamangun. Jadi beliau termasuk senior di sana. Nah, itulah beliau meninggal ketika tanggal 9 Tumpalanep April yang lalu. Atau kemudian ya itulah kami lalu situ sekarang acara ngabennya. Nah, karena beliau mau kisan begini, nitip begini, itulah sebabnya sekarang kita sebut ngabennya Kuso Purnamo. Kuso Purnamo itu artinya kalau ditip begini, ngabennya pasti Kuso Purnamo. Ya, jadi tidak ada jenazah, tidak ada layon, tapi itu ada pengawak. Nah, pengawak itu karena pada dasarnya setiap seseorang yang meninggal, ya, kalau belum diproses ngaben, itu namanya nitip. Nah, nitip itu sama dengan proses ngaben, tapi namanya nitip itu proses suatu yang tidak dilakukan di suatu tempat. Nah, dengan demikian, itulah perlu mencari waktu yang baik. Waktu yang baik itulah sama halnya dengan ngaben membangun, karena memilih waktu. Nah, itulah pentingnya padewasan setiap orang ngaben itu, karena dewasa menentukan hal yang dewasa. Nah, untuk itulah ya, satu hal yang sangat penting yang patut dipahami. Jadi perjalanan Sang Atma itu setelah ngaben, itulah baru ada 3 poin dasar ngaben itu adalah nabi. Ya, itu adalah toyo pengentas. Ya, kedua adalah pengaskaran, yang ketiga perlino. Nah, itulah bagian yang harus dipahami. Nah, sebelum itu adanya tadi mulapin itu di Prajapati, karena Atman itu dipegang oleh Prajapati. Prajapati itu yang itulah diminta izin tadi ada penebusan. Ya, itu proses jalan, itu ada pengawak, itulah Kuso Purnamanya sudah di sini. Dan untuk itu apa sih pentingnya ngaben bagi umat Hindu? Kematian itu sudah hal yang tidak bisa dihentikan, itu trikono. Ya, Pepeti, Stiti, Perlino. Namun seperti itu, ya, kematian itu tidak pernah ada yang tahu. Namun ya hanya yang tahu kita. Untuk itulah ada jalan yang terbaik. Jalan terbaik adalah ya jalan dengan air, jalan dengan api, jalan dengan pertiwi. Ya, apilah yang tercepat. Api yang merupakan yang satu-satunya jalan untuk menuju yang tercepat. Nah, itulah makanya ada geni. Nah, untuk itu nitip di geni, nitip di pertiwi itu tidak ada upakara yang mendasar, yaitu pengentas, tidak ada pengulangan itu, tidak ada pekerjaan lain-lain. Nah, karena itulah baru cari dua semua. Nah, sekaranglah hari yang tepat untuk itu. Nah, kenapa ngaben itu penting? Karena itulah cara pertisentana, cara anak-anak, cara kita punya keturunan untuk membayar hutang. Karena pertama demikian beratnya sang ibu, ya, dari mengandung sampai lahir itu. Kalau hitung beratnya, ya, kalau dihitung waktu 100 tahun umur sang anak baru bisa membayar lunas. Ya, yang kedua ada 3 hutang pada orang tua. Anadata, Pranadata, Yasa Kirti. Nah, itu yang bagian yang tidak bisa dilepas.
Nah, untuk pentingnya dasar yatnya adalah ada Weda Semerti dan Putra Sasana. Weda Semerti itu ada kalau anak yang sudah berkeluarga yang dikawin dengan Brahma Wiwaka, itu kalau membuat sebuah karma itu akan menebus 10 ya itunya leluhurnya dan 10 kemudian keturunannya dia berada di 21. Kalau Putra Sasana karena anak yang sudah berkeluarga namanya itu keluargi rumah tangga berbuat membentuk rumah tangga. Itu kalau dia membuat sebuah karma, membuat suatu yatnya dari hasil tangan kedua belah tangannya, itulah yang disebut dengan tempat swarga orang tuanya. Nah itu penting Putra Sasana karena anak itu harus menjalankan satya dan tapo. Satya dan tapo itulah kewajiban anak. Nah selanjutnya setelah itu kemana perjalanan sang roh setelah diaben ini? Nah, nanti ya awal yang perlu dilakukan adalah tadi pengaskaran. Pengaskaran itu artinya lontar dasarnya lontar kudiannya. Kenapa pengaskaran itu penting? Karena manusia sejati adalah manusia yang dwijati. Manusia sejati adalah manusia yang dwijati. Ya. Kalau tidak, itu tidak akan ketemu dengan orang tuanya nanti di alam pitara, alam surga. Nanti itulah berarti umat Hindu wajib dwijati. Umat Hindu wajib dwijati, tidak merupakan hak Brahman, hak ini bukan hak kasta. Nah dengan demikian, jadi itulah lontar kudian, itulah inti dari ngaben, pengaskaran. Nah kalau di luar Bali, kalau di Bali pengaskaran itu merupakan puncak acara. Pas ngarang itulah puncak acara itu dilakukan di rumah kediaman, bukan di kuburan, bukan di krematorium, tapi di luar Bali karena kita kesulitan tempat lain-lainnya itu disatukan di krematorium, yaitu di sini adalah Sentra Medika Cibinong. Nah untuk itu ada yang berbeda karena pengasaran ini di sini, makanya prosesnya tidak seperti proses Dwijati ketika manusia menjadi pendeta, tapi ini simbolnya sedikit. Nanti setelah diupacara dibersihkan, semua itu baru bagi yang sudah mengalir. Nah itu titelnya ada titel pengentas, ada titel penemak, titel mati. Tapi sebelum pengasaran itu ada titel yang dibuatkan oleh pendeta di sini di puja tadi. Nanti kami akan membuat itu nama titel pemanah. Nah kalau di Bali titel pemanah itu khusus datang ke suatu tempat namanya Belatri. Ya, itu ada suatu tempat prosesnya panjang dan lain. Nah, itu yang berbeda. Tapi perbedaan itu tidak membedakan esensinya. Esensi untuk pengaskaran. Sebelum pengaskaran itulah wajib menimbakan titel pemanah lebih dulu. Itu pengening-ening namanya. Nah, pada saat berjalan memanah jalan, kemudian baru masuk ke prosesi Upokar Tarpano. Narpanonya itu adalah itu yang ada samping sawo, ada teben sawo. Karena teben sawo itu adalah petugas dari semua ya, kuburan itu. Itulah ada caru yang harus ke bawah. Tapi sebelum yang mereka dapat, makanya keluar dulu kepada siapa? Prajapati. Itulah beliau di Sanggar Suryo di sana. Sanggar Suryo. Yang Sanggar Suryo di situ itulah yang perlu dilakukan lebih dulu. Baru nanti ke sawo, ke samping sawo, teben sawo itu gelar sawo dan termasuk juga panjang hilang lain-lain. Setelah itu baru ditutup tibakan titel penembak, titel pengentas, titel pengangkatan mati, dan titel-titel terkait ke almarhum ketika masa hidupnya, kemana beliau mengabdi, itulah ada termasuk juga kawitan. Nah untuk itulah baru setelah itu baru dilakukan proses perabuan. Nah karena perabuan ini pendek, tidak ada jenazah, tentu memakan waktu yang tidak akan panjang. Ya untuk itulah kami sebagai Manggalayanya tidak lagi membuka busana puja karena singkat sekali. Itu menghemat waktu bisa setengah jam. Nah dengan dasar itu kami akan kembali ke Balai Pewedan. Kami melinggih lagi tapi tidak menggunakan, nanti kami hening. Nah di ruang itu selesai dari perabuan ya berbeda dengan Sawo Wedana. Kalau Sawo Wedana itu adalah ada tulang. Makanya ada asti namanya. Itu namanya asti wedana. Kalau ini hanya Puso Purnama saja pengawak. Nah kalau abunya, abu itu semua dimasukin ke kelapa cengkir, kelapa gading. Itulah menjadi
sekah, ya sekah suwun namanya ya, bukan puspasti. Kalau tidak ada tulang, sekah suwun. Nah sekah suwun itulah simbol dari Atman yang dibungkus oleh Suksma Srira, itulah yang dikirim atau yang diantar ke Buah Loka. Buah Loka adalah wilayah peradilan, yang berkuasa di situ adalah Sangyang Yamadipati, penguasa peradilan, hakim tertinggi di alam sana adalah Yamadipati. Nah beliau yang mengadili wasana karmonya sang almarhum, sang Kalayu Sekar, sang Amantuk. Nah itulah kalau baik beliau dapat surga, kalau tidak baik dapat neraka. Nah dari situlah beliau menghadap peradilan, keputusannya ya beliau harus menjalankan hukumannya. Berapa lama kalau hukuman surga, berapa lama kalau beliau ke neraka. Nah setelah itu baru beliau turun mendapatkan SK reinkarnasi. Makanya ada namanya kalau di keluar dari keputusan swarga adalah swarga cuta namanya. Itu orang yang lahir dari swarga. Pasti penampilannya akan ganteng, cantik, lain-lain, dapat kedudukan lain-lain itu karena wasana karma yang dulu. Sedangkan kalau diri neraka cuta itu bagus kalau masih jadi manusia masih bagus, asal tidak jadi karena keraknya kawah itu bisa jadi lintah, bisa jadi cacing, bisa jadi isispoh. Nah itu yang perlu menjadi pertanyaan Tuhan bagi kita yang hidup. Nah demikianlah perjalanan, dan itu hanya terjadi di Buah Loka di alam pitara. Nah, alam pitara itulah tempat transit tujuan antar, tidak merupakan tujuan akhir. Nah sekarang tren dari era ya ada mau cepat-cepatan yanya itu, ada keinginan keluarga atau pihak tertentu, ada acara nyekah yang langsung itu melanus. Jadi dalam konteks ini tidak ada gunanya, orang belum dibutuhkan, belum diperlukan tiket itu oleh sang Amantuk ya. Nah itulah sebabnya mari untuk yang tertentu tidak patut dilakukan seperti itu ya, untuk bisa ketahui. Nah dengan dasar itu setelah nanti waktunya tiba ya, waktunya tadi selesai, baru ada acara nyekah. Pengertian nyekah itu sebenarnya adalah 12 hari dari titik pengaben. Kalau kita ambil sekarang ngaben ya, 12 dari ini itu namanya ngeroras. Pengertiannya ngeroras sebel atau ngeroras nyekah. Nah ngeroras sebel itu ada aturannya di Yamo Purana Tattwa. Kalau Wangsa Brahmana sebelnya hanya 10 hari. Ya, kalau kesatria ya 12 hari. Kalau Wesya adalah 15 hari. Sedangkan kalau Sudra dalam konteks ini adalah 20 hari. Ya, dengan demikian itulah bedanya, sehingga roras itu adalah dari saat ngaben sampai dengan nyekah itu tidak putus. Maka itulah 12 hari. Makanya namanya ngeroras. Ngeroras atau nanti itulah memukur yang paling kecil. Mukul yang paling alit. Nah, kalau bukur ada bukurnya, kalau meligio ada liganya, ada 3 hari mereka setelah mau perina malam dan kemudian nyejar 3 hari baru nganyut ke segara, itu meligio. Sedangkan kenapa itu bukur, kalau mau mengukur itu membakarnya malam? Karena waktu sunyo, waktu pagi manusia 6 pagi sampai 6 sore adalah waktu manusia. 6 malam sampai 00 24 jam itu waktunya buta. 00 sampai 4 itulah waktu sunyo. Itu sebabnya kalau orang memukurnya, kecuali nyekah ya, memukur itu atau meligio, pasti merlina puspa lingganya itu jam 2, jam 3. Ya sedangkan kalau nyekah karena itu 1 hari, yaitu bisa siang, bisa malam, tapi tidak menunggu waktu sunyo. Nah bedanya lagi antara memukur dengan nyekah, kalau nyekah itu tidak ada ngeliwat. Tidak ada ngeliwat, karena ngeliwat itu ada mantranya, harus nanginin dulu. Ya, tengah ratri baru itu buat liwatan, ada mantra agninya. Nah, sedangkan kalau kita nyekah sekalian nyanting hanya 1 hari, hanya siang hari, jadi itu tidak dilakukan itu. Nah dengan demikian ini sangat penting menjadi bahan pemahaman kita semua agar
umat Hindu tidak tergilas oleh perubahan zaman. Nah, kenapa itu? Karena Ibu Beda Sakti sudah menyampaikan, zaman akan berubah, perubahan tidak bisa dihentikan. Ya, perilaku beragama bisa perlu dilakukan agar Hindu tidak tergilas oleh perubahan zaman. Ya, dengan demikian, ya tujuan air Yadnya itu besar, sedang, kecil, nilai kualitasnya adalah sama, kuantitasnya saja yang berbeda. Nanti itulah jangan terjebak di situ. Nah, sehingga dengan demikian, ya tentu dalam proses Yadnya ini ada 4 unsur yang harus diperhatikan. Itulah ada pertama Sri di pojok ujung kanan, kemudian itu adalah sumber dana, dan kirinya yang tenggara Genia itulah Aji. Aji artinya konteks pemikiran yang baik. Kemudian kalau di barat laut itu adalah fisik, jadi peranan fisik itu penting. Dan terakhir Rudra adalah di barat daya, itu namanya rohani. Pengendalian Sri, Aji, kalau Rudra itu sangat penting untuk mencapai tujuan Yanyo yang tercapai. Nah, konsep Yanyo itu ada 3. Jadi pemimpin upacara yang diupacarain, kemudian sama keluarga yang Yajamano. Nah, konteks ini ketiga unsur itu harus mendapat kebaikan. Tidak bisa yang pemimpin acara aja dapat baik, yang diupacarain tidak kebaikan. Sedangkan pemimpin acara baik, keluarganya nggak dapat, tidak bisa. Harus tiga-tiganya mendapat kebaikan. Nah, sehingga dengan demikian, itulah pentingnya pengawalan Yadnya. Untuk itulah tidak boleh Yadnya itu lagu asal selesai, asal jadi. Karena 3 komponen Yadnya, Manggala Yadnya, itu pimpin upacara, kemudian Sekti Banten, pembuat Banten, kemudian Yajamana adalah sang berkarya. Nah, itulah harus sinkron, ya, ibarat 3 in 1. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan ke depan, apa yang menjadi tujuan Yadnya, karena 3 kerangka agama, Tatwa, etika, susila, dan ritual itu menjadi satu kesatuan. Ya, dengan demikian itulah harus kita capai baru kita bisa mencapai Mosatam Jagat Caca Iti Dharma. Karena Ikang Dharma adalah Widi, Dharma, Raksati, Rasita. Om, Anudaksan, Om, Santi, 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 Om.